Khusus pencinta kuliner martabak, hari ini kita bikin martabak telur khas Palembang ya teman-teman. Martabak itu ada banyak jenis, ada martabak manis, martabak daging, dan martabak kuah kari. Nah ini kita makannya pakai cuka Palembang. Untuk cara membuat cukanya ada di link di atas. Ini kalau makan satu langsung kenyang dan juga nggak ngebosanin ya, sering bikin juga. Bisa juga untuk ide jualan ini, kalau di tempat saya harganya 7.000 satu porsi, dan ini rasanya juga enak. Langsung aja ya, untuk cara bikinnya siapkan dulu tepung terigu protein sedang, saya pakai 650 gram. Kemudian saya kasih kaldu bubuk, saya pakai Masako 1 saset. Kemudian saya tambahkan garam setengah sendok makan. Lalu kasih telur 1 butir aja, ukuran sedang. Kemudian tambahkan air sekitar 1200 ml ya, dikit-dikit aja dulu kasih airnya, kemudian diaduk. Kalau masih kental, tambahkan lagi air. Nah, untuk airnya ini sengaja ya ditambahkan sedikit demi sedikit biar tidak bergumpal ya untuk adonannya, karena ini adonannya harus cair ya, jadi tidak ada gumpalan. Jika perlu boleh disaring juga. Nah, untuk konsistensi adonannya jadi seperti di video ya, tidak kental, cair seperti di video ya teman-teman. Kalau terlalu kental nanti nggak bisa dibikin kulitnya. Oke, selanjutnya siapkan 2 wajan. Nah, di sini saya pakai 2 wajan, satunya berisi minyak goreng dan satunya kosong ya. Kalau kita bilang ini kuali. Ini wajannya tebal-tebal ya, jadi tidak cepat gosong, jadi tidak pakai teflon ya. Nah, untuk wajan yang satunya yang kosong, panaskan dulu. Kemudian untuk apinya sedang aja ya, nggak usah api besar, ini apinya kecil. Jadi kita isi minyak goreng sedikit dari atas pinggiran wajan biar kena minyak semua ya. Nah, biar tidak lengket ini ya kalau dikasih minyak. Nah, kalau udah banyak minyaknya di dalam wajan, dituang aja. Siapkan telur secukupnya aja ya, mau bikin berapa. Nah, seperti di video. Kemudian kita buang minyaknya. Lanjut kita kasih adonan. Untuk ukuran adonannya saya bikinnya 200 ml ya, ukuran cangkir saya. Kemudian dituang, lanjut digoyang-goyangkan tepungnya atau adonannya. Nah, seperti di video ya teman-teman. Jadi tidak tebal, tidak tipis juga, tebal juga boleh, lebih enak juga. Kemudian dikasih 1 butir telur. Nah, ini kalau belum terlihat mengering adonannya jangan dibentuk ya. Nah, ini udah terlihat mengering, langsung dibentuk segi 4. Dan kalau sudah terbentuk segi 4 tertutup, atasnya dikasih adonan ini sebagai lem ya atau penutup biar tidak bocor. Selanjutnya dikasih minyak goreng, disemprot-semprot aja sedikit ya. Kemudian tunggu 1-2 menit dikira-kira, kemudian dibalik secara cepat ya biar tidak rusak. Nah, secara cepat. Kemudian tunggu lagi 1-2 menit. Kalau sudah, pindahkan ke wajan sebelahnya yang sudah dikasih minyak goreng panas, digoreng sampai mateng, sampai garing. Kemudian kita bikin lagi. Cara bikinnya simak ya, nih diputar-putar, digoyang-goyang wajannya. Kemudian dicemplungin 1 butir telur. Diperhatikan juga ya, kalau pinggirannya terlihat kering, tidak ada minyak, boleh disemprotin minyak sedikit-sedikit biar tidak lengket. Nah, kalau sudah terlihat mengering kulitnya, langsung dibentuk segi 4 atau ditutup telurnya.
Kemudian atasnya jangan lupa ya dikasih adonan sebagai penutup biar tidak bocor. Nah kalau sudah, lanjut dikasih minyak goreng supaya tidak lengket. Jadi kira-kira ya tunggu 1-2 menit, kemudian dibalik ya dengan cepat. Ditunggu sebentar 1-2 menit, lihat ke sebelahnya karena sudah mau mateng. Nah ini setelah 1-2 menit kita pindahkan lagi ke wajan yang ada minyaknya ya. Kalau bisa minyaknya itu banyak ya, biar bisa gorengnya sampai banyak. Dan ini kita angkat satunya, yang satunya kita tunggu sampai mateng. Nah seperti ini ya, kita bikin lagi, dituang adonan, kemudian wajannya digoyang-goyangkan ke kiri ke kanan, diputar-putar. Lanjut diceplokin 1 butir telur, mau 2 telur juga boleh. Nah ini 1 ya, kita lihat lagi, ini udah mau mateng. Dan lihat lagi ke sebelah karena sudah 1-2 menit, dibentuk lagi ya. Nah ini udah kelamaan jadinya, langsung dibentuk aja. Jadi bikinnya ini harus cepat ya teman-teman, jadi sedikit ya harus gesit lah, kalau enggak dia nanti ada yang gosong, ada yang kematangan, jadi kulitnya tidak lentur. Kemudian disemprot. Jadi ini bikinnya yang udah benar-benar sering ya, sering bikin. Kalau baru permula mungkin agak keteter juga. Dan ini kita balik. Dan ini udah mateng ya, diangkat kemudian kita balik sebelahnya. Cepat ya baliknya biar tidak rusak untuk bentuk martabaknya. Kemudian ini diangkat, ditiriskan, lanjut kita pindahkan yang wajan berisi adonan baru digoreng. Ini 1-2 menit kita pindahkan, langsung digoreng ya. Untuk bikin martabak jenis martabak telur yang saya bikin ini ya, emang bikinnya harus pakai wajan. Bisa juga mungkin ya pakai teflon, tapi tidak pernah mencoba ya. Karena kalau pakai wajan lebih mudah dan lebih gampang. Pastikan wajannya wajan yang tidak lengket, yang tidak pernah digunakan untuk pakai masak-masak yang lain ya. Kalau saya ini wajannya khusus, jadi enggak dipakai untuk masakan yang lain, jadi tidak lengket wajannya. Untuk harga jualnya kisaran di daerah saya 8.000 sampai 9.000 ya per porsi, tergantung berapa telurnya ya teman-teman. Kalau 2 telur mungkin beda harga ya, mungkin 12 sampai 15.000. Dan ini khusus makannya pakai cuko Palembang. Untuk cara bikin cuko Palembangnya ada di kolom deskripsi, ada juga di link. Ini boleh juga ya kalau mau dimakan pakai kuah kari, tapi ini karena khusus bikinnya pakai cuko Palembang, jadi ya makannya harus pakai cuko Palembang dong. Jika teman-teman simak baik-baik, sangat mudah sekali ya bikinnya, simple juga. Untuk ide jualan ini juga modalnya sedikit, untuk harga jualnya juga lumayan, sangat menguntungkan. Martabak telur ini juga bisa di frozen ya, saya sudah pernah coba. Jadi setelah saya bikin, saya goreng, kemudian saya frozen. Nanti kalau mau dimakan tinggal dipanaskan aja, tunggu di suhu ruang dulu ya baru digoreng. Rasanya juga tidak berbeda, sama masih ya. Lebih enak lagi kalau langsung dimakan ya, setelah digoreng, diangkat, ditiriskan, langsung dimakan, lebih mantap lagi ya rasanya. Dan ini yang terakhir ya teman-teman, sudah selesai. Jika teman-teman mau order bisa langsung klik di kolom deskripsi, ada juga di info ya, langsung ke nomor WA. Boleh dicoba, di testing dulu gimana rasanya ya teman-teman, yang pastinya enak. Oke ya teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video saya sampai selesai untuk cara bikin martabak telur khas Palembang.
Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat, bisa teman-teman jadikan untuk ide jualan di rumah atau bikin restoran juga untuk jualan martabak. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya dapatnya 10 porsi ya, dengan tepung 650 gram. Kalau harga jualnya 8.000 dikali 10 ya, jadi 80.000. Modalnya cuma 30.000, kan lumayan ya teman-teman, dapat untungnya. Dan ini sudah selesai ya, mari kita testing coba dulu, karena di balik layar ini sudah pada menunggu. Dan ini kalau anak laki-laki saya makannya harus 2 porsi, karena porsinya jumbo, katanya nggak kenyang ya teman-teman. Dan ini kalau sudah dipotong-potong, untuk atasnya dikasih timun ya, jadi timun cincang biar rasanya lebih enak. Kemudian baru disiram sama cuka Palembang ya. Dan ini cuka Palembangnya saya frozen, jadi ini bukan botol aqua ya, isinya cuka Palembang. Dan ini langsung di testing, kita coba.